Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1251. Ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari token naga suci? Melihat adegan ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Gunung setinggi lebih dari 70.000 kaki lenyap, bahkan menampilkan teratai api pedang kemarahan dengan pedang pembasmi jahat, juga tidak ada cara untuk melakukannya sedemikian rupa. Tapi token naga suci ini menyelesaikannya dengan mudah. Kekuatan ini hanyalah puncak gunung es dari token naga suci. Jika alam dewa asal menggunakan token naga suci ini, memindahkan gunung dan memenuhi lautan hanyalah hal yang tidak penting, kata leluhur tua itu sambil tertawa. Hah? Alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Kamu akan menerobos. Leluhur tua memandang ke arah Ye Yuan dengan heran. Saat ini, seluruh energi murni dalam tubuh Ye Yuan sedang melonjak dan tingkat kekuatannya sangat tidak stabil. Jelas sekali, itu adalah tanda akan adanya terobosan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, token naga suci menyerap esensi darah leluhur suci dan mengembalikan esensi surgawi dalam jumlah besar, secara langsung membantu saya menerobos kemacetan. Ye Yuan tidak ragu-ragu lagi dan langsung menerobos. Bagi Ye Yuan, terobosan alam energi esensi hanyalah air yang mengalir ketika kanal terbentuk. Itu sudah tidak menimbulkan banyak keributan baginya. Setelah sehari, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, memancarkan sinar cahaya cemerlang. Setelah menerobos, Ye Yuan adalah Raja Ilahi kelas 1. Tinggal satu langkah lagi, dan dia bisa mencapai penyelesaian akhir. Pada saat itu, dia akan mampu menyempurnakan pil penentang Dao dan menyerang alam dewa yang fana itu. Leluhur lama mengamati seluruh proses terobosan Ye Yuan selama ini. Kilatan keterkejutan juga melintas di matanya. Saya tidak menyangka bahwa metode kultivasi utamamu sebenarnya adalah formula ilahi puncak juga. Energi esensi murni seperti itu, ketika kamu mencapai penyelesaian akhir, lelaki tua ini mungkin tidak akan menjadi tandinganmu lagi. Kata leluhur tua itu sambil menghela nafas emosional. Esensi, energi, dan roh, 3 jalur, apa yang Ye Yuan kembangkan semuanya adalah seni Dao ilahi kelas atas. Setelah mencapai penyelesaian yang sempurna, kekuatannya akan sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan Fang Tian saat itu. Leluhur dibatasi oleh Dao surgawi, itu sebabnya kamu merasa sangat jengkel. Bukan karena kekuatanmu tidak bagus, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Leluhur terkekeh dan berkata, apakah kamu akan pergi sekarang? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada ibu, lalu aku pergi. Leluhur menghela nafas dan berkata, jalan ini sulit, saya harap kamu cepat berhasil. Ketika Ye Yuan kembali ke kolam dingin, tentu saja ada rasa enggan untuk berpisah dengan Ao Jun. Tapi akhirnya, dia harus mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Menurut perkiraan Ye Yuan, Ao Jun masih memiliki umur panjang selama beberapa dekade di dalam kolam dingin ini. Membuang satu hari lagi, Ao Jun akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Meskipun beku abadi itu ajaib, ia juga tidak mampu menghentikan kutukan dari tanah pengasingan ini. Baginya bisa hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban tersendiri. Leluhur tua mengirim Ye Yuan dan kelompoknya keluar dari hutan bunga persik. Cahaya putih tiba-tiba melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan emosi yang berubah-ubah, kakak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu dan aku sebenarnya masih memiliki asal-usul seperti itu. Pantas saja saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa sangat familiar. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa memasuki pegunungan God's Fall kali ini, itu benar-benar memecahkan misteri latar belakangnya, dan menemukan ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Cahaya putih yang melewati suka dan duka bersamanya sebenarnya adalah keturunan dari saudara perempuan terdekat ibunya. Mungkin, semuanya memang sudah ditentukan sebelumnya oleh surga. Dia menemui kemalangan dan memasuki dunia tanpa akhir, lalu memasuki hutan tanpa akhir dan menyelamatkan cahaya putih. Berputar-putar sebentar, kedua orang itu kembali menerobos ke tanah pengasingan bersama. Semua ini diringkas dengan kata, takdir. Ya hahaha, harimau kecil saat itu sudah menjadi raksasa di alam ilahi sekarang, kata Ye Yuan sambil tertawa lebar. Wajah cahaya putih tanpa sadar berubah menjadi merah, dan dia menjawab, kalau dibilang raksasa tak terkalahkan, kaulah yang benar, kakak sudah menjadi pemimpin bersama ras manusia dan ras binatang iblis. Li Er tersenyum dan berkata,
kalian berdua berhenti membanggakan kalian sendiri. Kakak Yuan, kemana kita akan pergi sekarang? Dari sini, sepertinya kita masih harus melewati wilayah para raksasa batu itu. Jika kita pergi ke sana, mereka mungkin akan menemui masalah lagi. Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, jika mereka tidak datang untuk mencari masalah denganku, aku masih ingin mencari masalah dengan mereka. Tuan muda ini ingin melihat apakah mereka benar-benar tidak bisa dibunuh atau tidak. Ketiga orang itu sampai di kaki gunung. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sambil mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Sebuah telapak tangan keluar, puing-puing beterbangan kemana-mana, langsung mengikis sebagian kecil gunung. Getaran hebat ini mengejutkan 10 raksasa batu yang terbangun. Sialan, siapa ini? Berani mengganggu tidur kita. Raungan batu pemberani terdengar. 3 sosok mendarat, menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Bodoh, tuan kecil ini kembali. Batu pemberani mau tidak mau merasa terkejut. Baru setelah menatap Ye Yuan dalam waktu yang lama barulah dia teringat siapa Ye Yuan dan berkata dengan ketakutan, bukankah kamu memasuki hutan bunga persik itu? Bagaimana mungkin kamu bisa keluar? Tempat ini bertetangga dengan hutan bunga persik. Batu pemberani tentu saja tahu tentang teror hutan bunga persik. Dia telah melihat cukup banyak orang memasuki hutan bunga persik sebelumnya, tapi belum pernah ada yang keluar sebelumnya. Tapi manusia di depannya ini benar-benar keluar. Betapapun luasnya dunia ini, ke tempat mana tuan kecil ini tidak boleh pergi. Hanya hutan bunga persik, tuan kecil ini akan segera pergi ke wilayah terlarang. Ye Yuan berkata dengan nada menghina. Wilayah terlarang. Manusia, kamu benar-benar berani menyombongkan diri. Tempat itu, bahkan jika pusat kekuatan alam dewa masuk, itu juga tidak dapat kembali. Hanya dengan sedikit kekuatanmu, kamu juga ingin memasuki wilayah terlarang dewa. Batu pemberani berkata dengan tidak percaya. Kamu tidak bisa pergi, bukan berarti tuan kecil ini tidak bisa pergi. Kata Ye Yuan. Batu pemberani tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, lelucon yang luar biasa. Kamu bahkan tidak bisa melewatiku, kamu masih ingin memasuki wilayah terlarang. Saudaraku, hancurkan dia menjadi roti daging untukku. 10 raksasa menyerang bersama-sama. Tontonan itu sungguh luar biasa. Tetapi, Ye Yuan telah berhasil menembus Raja Ilahi kelas 1, kekuatannya naik ke level lain. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Sosok Ye Yuan bergerak, dan teratai api pedang kemarahan tiba-tiba menyerang dan langsung menyambut tangan batu pemberani. Salah satu lengan batu pemberani langsung terlempar. Dia memandang Ye Yuan dengan ketakutan dan berkata dengan tidak percaya, manusia, baru sebentar, tapi kekuatanmu meningkat begitu cepat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, ini baru saja dimulai. Batu pemberani meraung keras, tubuhnya seperti magnet yang menyedot puing-puing. Segera, lengannya pulih. Manusia, aku akui kamu sangat kuat. Tapi klan manusia batu kita tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu juga tidak ada gunanya. Kata batu pemberani. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, benarkah? Tapi tuan muda ini tidak percaya bahwa ada seseorang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Seorang raksasa batu langsung terlempar ke puing-puing batu oleh teratai api pedang kemarahan. Batu pemberani sangat marah ketika melihat situasinya. Mengacungkan tinjunya, dia menabrak Ye Yuan. Namun, setelah Ye Yuan menerobos, teknik gerakannya meningkat lagi dan dia terbang dalam sekejap mata. Raksasa batu yang hancur berkeping-keping itu disatukan kembali dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengandalkan teknik gerakannya dan berkeliaran di antara 10 manusia batu. Sesekali menyerang, ia langsung menghancurkan raksasa batu hingga berkeping-keping. Namun, Ye Yuan membuka persepsinya sepenuhnya dan menangkap setiap detail medan perang. Tiba-tiba, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Manusia, apakah kamu hanya tahu cara menghindar dan bersembunyi? Batu pemberani tidak dapat menangkap Ye Yuan dan menjadi sangat marah. Aku datang. Sebuah pedang menyerang, langsung menghancurkan raksasa batu hingga berkeping-keping. Namun, tindakan Ye Yuan selanjutnya membuat batu pemberani dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Di tangan Ye Yuan, dia memegang sepotong kecil kristal abu-abu muda. Kristal ini sangat kecil. Diletakkan di tumpukan puing, itu tidak mencolok sama sekali.
Bercampur dengan pecahan batu itu, seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda sama sekali. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, maka dia tidak akan tahu sama sekali. Ketika batu pemberani dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua sangat panik, dan tidak lagi berani melangkah maju. Huhuhu, kenapa kalian tidak menyerang lagi? Bukankah tadi kamu masih cukup berani? Ye Yuan melihat ke arah Stonebrave dengan senyum lebar dan tiba-tiba berubah menjadi ekspresi heran dan berkata, kenapa dia tidak bangkit kali ini? Batu pemberani dan yang lainnya terdiam, semua raksasa batu, wajah mereka tidak memiliki ekspresi yang bahagia. Sebagai gantinya perasaan tertindas hingga ekstrim muncul di antara para raksasa batu ini. Semua tidak berbicara lagi. Saya ingin tahu apa jadinya jika saya menghancurkannya. Sepertinya baru saja ada yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa dibunuh. Selesai berbicara, energi inti berfluktuasi di tubuh Ye Yuan dan dia hendak menghancurkan potongan kristal itu. Batu pemberani menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, jangan. Kami menyerah. Dengan dia mengatakan demikian, itu sama dengan mengakui bahwa kristal ini adalah titik lemah mereka. Sebenarnya, sudah tidak penting apakah batu pemberani mengakuinya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih tepatnya. Jika saya tidak salah menebak, ini adalah titik lemah fatal kalian kan? Apa maksudmu tidak bisa dibunuh? Bahkan tidak menghasilkan hal yang baik saat menyombongkan diri. Yang lain tidak dapat menemukan titik lemah raksasa batu itu karena mereka tidak memiliki kekuatan itu. Ingin menghancurkan para raksasa batu ini menjadi beberapa bagian berkali-kali dan bahkan menemukan titik lemah mereka dari sana, ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Semua manusia batu ini sebanding dengan 10 Raja Ilahi Agung. Kekuatan batu pemberani bahkan merupakan eksistensi tertinggi di antara 10 Raja Ilahi Agung. Ingin mencapai hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam proses pertarungan sebelumnya, Ye Yuan memperhatikan setiap detail lapangan. Jangan lihat gerakannya yang tidak menentu. Sebenarnya, dia sedang memeriksa raksasa batu yang hancur setiap saat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menjatuhkannya, pecahan puing itu akan berputar di sekitar kristal abu-abu ini dan bergabung kembali. Oleh karena itu, bongkahan kristal ini jelas merupakan inti dari kebangkitan mereka. Selama mereka menghancurkan kristal ini, kemungkinan besar mereka tidak dapat bangkit kembali. Bagaimana kamu tahu? Saya yakin saat ini di alam ilahi ini, tidak ada lagi yang tahu tentang titik lemah klan manusia batu saya. Batu pemberani berkata dengan murung. Klan manusia batu sudah punah di alam ilahi. Mustahil ada seseorang yang mengetahui titik lemahnya. Tapi, manusia di depan mereka ini benar-benar menemukannya. Hal ini membuatnya sangat tertekan, sangat bingung. Kalian semua punya kehidupan. Karena ada kehidupan, maka ada titik lemahnya. Selama seseorang mencari dengan tekun, mereka selalu dapat menemukannya. Sekarang giliranmu yang menjawab pertanyaan tuan muda ini. Kristal apa ini? Saya merasa ini agak luar biasa. Ye Yuan memegang sepotong kecil kristal ini di tangannya dan menemukan bahwa sebenarnya ada gelombang aneh yang menyebar di dalam. Gelombang ini seperti jantung manusia, yang berdetak tanpa henti. Mungkin disinilah sumber kekuatan para manusia batu yang bisa hidup kembali tanpa henti. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, batu pemberani ragu-ragu. Sepertinya kamu tidak peduli dengan kehidupan anggota klanmu. Karena itu masalahnya. Tunggu, aku akan bicara. Ini adalah jantung batu. Ini juga merupakan sumber energi klan manusia batuku. Dengan adanya hal ini, kita akan memiliki aliran energi yang tiada habisnya, kata batu pemberani. Jantung batu. Itu juga cocok. Tapi, seharusnya tidak berhenti sampai di sini kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Meskipun kekuatan manusia batu ini sangat kuat, temperamen mereka sangat lugas dan tidak memiliki banyak kelicikan sama sekali. Batu pemberani agak kuno, tapi juga sangat terbatas. Dibandingkan dengan umat manusia, mereka terlalu jujur dan sederhana. Meskipun seseorang tidak dapat mengamati ekspresi mereka, seseorang juga dapat mendeteksi banyak hal dari gerakannya yang bergelombang. Batu pemberani tidak mau berbicara tentang jantung batu. Jelas ada kekhawatiran lain. Justru karena hal inilah Ye Yuan tidak melakukan serangan mematikan. Ia merasa para raksasa batu ini sepertinya memiliki dendam yang sangat besar terhadap umat manusia. Oleh karena itu, itulah mengapa dia menyerangnya. Kalau tidak,
Berdasarkan watak Ye Yuan, dia sudah lama menghancurkan jantung batu ini. Mengapa dia berbicara banyak omong kosong dengan batu pemberani? Adikku, batu pemberani salah. Batu pemberani seharusnya tidak menentangmu. Aku mohon padamu untuk membiarkan saudaraku dilepaskan. Kami akan mengantarmu keluar. Batu pemberani menyerah sepenuhnya. Dia tidak mau mengatakan rahasia macam apa yang dimiliki jantung batu ini, tapi juga tidak tahu bagaimana cara berbohong. Dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk memohon pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, mungkinkah menurutmu tuan muda ini sangat mudah? Jangan tawar-menawar dengan tuan muda ini, kamu tidak punya waktu untuk memilih. Mau bicara atau tidak? Ye Yuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, energi inti di tubuhnya bergetar sekali lagi. Mata batu pemberani berputar, jelas terlihat sangat bertentangan. Namun dia akhirnya tetap menguatkan hatinya dan berkata dengan kejam, "Batu kokoh, maaf. Rahasia jantung batu harus dikubur dalam catatan sejarah. Kalau tidak ada dari kita yang bisa hidup." Selesai berbicara, batu pemberani mengangkat tangannya, dan itu merupakan sebuah pukulan. Targetnya sebenarnya adalah jantung batu milik batu kokoh di tangan Ye Yuan. Ye Yuan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa batu pemberani sangat memedulikan hidup dan mati batu kokoh. Namun ketika dia dengan paksa menanyakan rahasia jantung batu, batu pemberani justru mengambil keputusan seperti itu. Sepertinya jantung batu ini tidak biasa. Sosok Ye Yuan bergerak dan dengan ringan menghindari pukulan batu pemberani. Kamu pemimpin macam apa? Ingin membunuh anggota klanmu sendiri di depan semua orang. Ye Yuan sengaja mengejek. Kalian semua manusia sangat tercela. Kakak batu pemberani melakukan itu, bukankah itu semua masih dipaksakan olehmu? Saudaraku, kita bertarung habis-habisan dengannya. Hari ini, entah dia mati, atau kita binasa. Bunuh manusia ini, balas dendam pada batu kokoh. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bukan saja para raksasa batu ini tidak punya niat sedikit pun untuk menyalahkan pada batu pemberani, mereka malah menjadi semakin terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Aku tidak menyangka kakak benar-benar menjadi penjahat hari ini. Tapi para raksasa batu ini benar-benar jujur dan terus terang, kata cahaya putih tak berdaya. Sepertinya ada masa lalu yang sangat tidak menyenangkan antara manusia batu dan umat manusia, kata Lier. 9 raksasa batu yang tersisa mengerumuni Ye Yuan. Tapi setelah kekuatan Ye Yuan meroket, mereka sama sekali bukan tandingan. Sebaliknya, Ye Yuan kembali membunuh beberapa raksasa batu sambil memegang jantung batu mereka di tangannya. Dasar manusia, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Tiba-tiba, seluruh tubuh batu pemberani tampak mengamuk. Cahaya menyilaukan terpancar dari antara alisnya. Ketika raksasa batu lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget. Kakak batu pemberani, jangan. Namun batu pemberani tidak mempunyai niat untuk berhenti. Ye Yuan tahu bahwa tempat di antara alis itu adalah tempat di mana terdapat jantung batu. Gelombang yang mengerikan terjadi. Ye Yuan benar-benar merasakan sensasi menghadapi kematian. Tidak baik, manusia batu itu akan meledak dengan sendirinya. Gelombang energi yang mengerikan. Kakak dalam bahaya, seru cahaya putih. Ekspresi cahaya putih berubah saat dia mengatakan ini. Kamu mengunyah lebih banyak daripada yang bisa kau kunyah kali ini. Ye Yuan tidak menyangka kalau raksasa bodoh ini masih bisa meledakkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak benar-benar diliputi rasa takut dan gentar. Mengesampingkan bahwa bahkan 3 dewa iblis besar pun tidak dapat menembus pertahanannya, bahkan jika pertahanannya benar-benar ditembus, seni generasi naga tirani miliknya masih dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau batu pemberani ini benar-benar tegas. Tangan besar batu pemberani melambai, membuat semua anggota klannya terbang, sementara dia sendiri melaju ke arah Ye Yuan. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi aura mengerikan, seperti bom waktu. Pada saat ini, energi lembut tiba-tiba muncul, membungkus batu pemberani di dalamnya. Batu pemberani yang awalnya akan meledak dan hampir hancur malah ditekan kembali. Aura mengerikan itu menghilang begitu saja. Seorang raksasa batu bertubuh besar berdiri di tengah kerumunan dengan suara keras. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah raksasa batu yang baru datang itu dengan terkejut. Ukuran tubuhnya bahkan lebih besar dari batu pemberani. Tingkat bahayanya jelas lebih besar dibandingkan batu pemberani. Patriark, ketika para raksasa batu itu melihatnya,
masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat. Patriark, kamu akhirnya bangun. Manusia sialan ini membunuh batu kokoh dan lainnya, Anda harus membalas dendam untuk mereka. Batu pemberani berkata dengan sedih dan marah. Dia sangat membenci Ye Yuan saat ini dan ingin binasa bersamanya. Tentu saja, ini hanyalah keinginan indahnya. Ye Yuan memandang raksasa batu ini, seperti menghadapi musuh besar. Meskipun pihak lain adalah raksasa batu, aura yang keluar dari tubuh Patriark ini sebenarnya agak mirip dengan leluhur tua. Mungkinkah pria di hadapannya ini sebenarnya adalah seorang petarung di tingkat alam dewa? Energi lembut yang tadi itu misterius dan sulit dipahami, dan benar-benar menekan batu pemberani yang hendak meledakkan dirinya kembali. Kontrol terhadap hukum energi semacam itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Ye Yuan saat ini. Sang Patriark manusia batu tidak mempermasalahkan batu pemberani, tapi malah melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, "Manusia, di tubuhmu, sepertinya ada aura yang familiar dengan dewa ini." Dewa ini, benar saja, dia adalah ahli di tingkat alam dewa. Kata-kata dari Patriark klan batu membuat ekspresi Ye Yuan dan kelompoknya berubah. Kali ini, sepertinya mereka menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Aura yang familiar, alis Ye Yuan berkerut, tidak yakin apa maksudnya. Sang Patriark klan batu berkata, "Biarkan dewa ini memikirkannya, sepertinya, aura prasasti penekan dunia." Alis Ye Yuan terangkat dan dia mengangkat prasasti surga luas di telapak tangannya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Kamu sedang membicarakan ini?" Tatapan sang Patriark klan batu berubah tajam dan dia berkata, ini benar-benar prasasti penekan dunia." Kepala klan batu, Si Potian, memberi hormat kepada guru. Si Potian tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut. Tubuh besar itu mengguncang seluruh gunung hingga berguncang. Melihat adegan ini, bukan hanya klan raksasa batu, bahkan Ye Yuan pun tercengang. Kapan prasasti surga luas kembali menjadi prasasti penekan dunia? Patriark, ini, apa yang terjadi di sini? Batu pemberani sangat terkejut dengan pemandangan ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Patriark berlutut di hadapan manusia. Kita harus tahu bahwa manusia adalah musuh bebuyutan klan raksasa batu. Ya, Patriark Si, apakah Anda salah? Itu disebut prasasti surga luas, bukan prasasti penekan dunia. Ye Yuan juga berkata dengan agak bingung. Tapi Si Potian berkata, sama sekali tidak salah. Aura prasasti penekan dunia terpampang di jantung batu milik ketua klan raksasa batu, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu sama sekali tidak salah. Kali ini, Ye Yuan benar-benar terkejut. Ia juga menyadari bahwa jantung batu sangat penting bagi klan raksasa batu. Sesuatu yang bisa dicap di jantung batu, itu seperti kenangan warisan, yang sama sekali tidak salah. Lalu timbul permasalahan, mengapa prasasti surga luas disebut prasasti penekan dunia? Patriark Si, Anda bangun dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Ye Yuan mengangkat tangannya dan berkata. Tapi batu pemberani berkata dengan ekspresi marah dan berkata, "Patriark, batu kokoh dan jantung batu mereka masih berada di tangan manusia ini. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan ekspresi canggung. "Tadi aku hanya bercanda dengan kalian, jangan anggap itu nyata. Hahaha, sebenarnya aku hanya ingin tahu rahasia jantung batu, itu saja." Selesai berbicara, Ye Yuan segera melempar beberapa jantung batu itu. Tiba-tiba, pecahan batu berkumpul di sekitar inti batu. Batu kokoh dan yang lainnya pulih kembali. Jantung yang terbuat dari batu ini seperti ujung ular setinggi 7 inci. Sekali digenggam oleh seseorang, mereka tidak akan bisa pulih lagi. Meskipun Ye Yuan melepaskan batu kokoh dan yang lainnya, batu pemberani tidak menganggapnya dan masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Yuan. Menurutnya, Ye Yuan melakukan hal tersebut karena kekuatan sang Patriark. Siapa sangka Si Potian berkata dengan acuh tak acuh, jantung batu adalah tempat inti dari klan batu saya berada. Bagi manusia seniman bela diri, ini adalah obat tonik yang hebat. Ketika seniman bela diri manusia menelan hati batu, kekuatan mereka tidak hanya dapat meningkat pesat, mereka bahkan dapat memahami kekuatan hukum di dalam hati batu secara komprehensif. Awalnya, klan batuku adalah ras yang kuat di alam ilahi. Namun kemudian, kami ditangkap dan dibunuh tanpa kendali oleh manusia. Kemudian, untuk menghindari perburuan manusia, itu sebabnya kami bersembunyi di pegunungan Godsfall, menjadi keberadaan yang lemah hingga hari ini. Kepala keluarga, kamu,
Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti ini kepada manusia? Batu pemberani berkata dengan kaget. Jantung yang terbuat dari batu adalah dosa asal klan raksasa batu. Baru pada saat itulah Ye Yuan mengerti mengapa batu pemberani dan yang lainnya begitu memusuhi dia. Ras kuno yang kuat menurun hingga seperti sekarang ini, itu semua karena manusia yang serakah. Dengan keserakahan manusia, mereka benar-benar bisa melakukan hal brutal yang luar biasa seperti ini. Namun terhadap keterkejutan dan kemarahan batu pemberani, Si Potian bersikap acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Master dari prasasti penekan dunia adalah guru dari klan manusia batu kita. Bahkan jika dia memusnahkan seluruh klan kita, tidak ada alasan untuk banyak kritik. Sedikit rahasia ini tidak perlu disembunyikan. Jika Tuan memerlukannya, ambil saja hati kami yang keras. Tidak ada salahnya juga. Kata-kata Si Potian mengejutkan semua orang. Menurut pendapat Ye Yuan, tingkat kesetiaan ini adalah kesetiaan yang bodoh. Tapi perkataan Si Potian sepertinya tidak bercanda. Dengan kekuatan pihak lain, bahkan jika dia menggunakan suara Dewa Naga, dia mungkin juga bukan tandingannya. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik dengan jantung batu. Tadi, aku hanya penasaran. Ye Yuan yang membeberkan masalahnya malah membuat batu pemberani tertawa. Kata-kata yang terdengar bagus. Saat ini, Patriark sudah bangun. Tentu saja kamu bilang kamu tidak tertarik. Namun cahaya putih tersenyum dingin ketika mendengar hal itu dan berkata, dengan kemampuan pemahaman kakakku, apakah dia masih membutuhkan jantung batumu untuk memahami Dao Surgawi? Tumbuh dari alam esensi Qi hingga sekarang, dia hanya menggunakan dalam waktu 30 tahun. Batu pemberani berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu berbohong. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri manusia memiliki bakat yang begitu hebat? Kemajuan kakakku, apa kamu tidak melihatnya juga? Sebelum dia memasuki hutan bunga persik dan setelah dia keluar, berapa lama waktu berlalu? Cahaya putih berkata dengan dingin. Batu pemberani terkejut. Baru pada saat itulah dia mengingat Genesis ini, dan tidak dapat menahan diri untuk mempercayai kata-kata cahaya putih. Ye Yuan tidak berniat berdebat. Dia bertanya pada Si Potian, Patriark Si, kamu mengatakan bahwa prasasti surga besar adalah prasasti penekan dunia. Apa maksudnya ini? Tapi jawaban Si Potian membuat Ye Yuan sangat terkejut. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Aku baru tahu kalau misi klan raksasa batu kita adalah menjaga prasasti penekan dunia. Saya baru tahu bahwa leluhur saya menjaga prasasti penekan dunia dari generasi ke generasi. Hingga suatu hari, cahaya prasasti penekan dunia menghilang dan menjadi redup. Bencana klan manusia batu kami dimulai saat itu, kata Si Potian. Mendengar kata-kata Si Potian, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Ras manusia hampir memusnahkan klan manusia batu karena keserakahan mereka, sedangkan ras iblis membawa krisis pemusnahan ras ke umat manusia saat ini. Siapa yang benar dan siapa yang salah, Ye Yuan juga tidak berdaya untuk membantah. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Meskipun Ye Yuan adalah pemimpin umat manusia, dia tidak bisa mewakili umat manusia. Mungkin masih ada ras lain yang sudah terkubur dalam sejarah. Tapi sebagai anggota umat manusia, Ye Yuan mempunyai tugas yang tidak dapat disangkal untuk melawan ras iblis. Adapun klan raksasa batu, Ye Yuan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan. Tentu saja, jika ada peluang. Patriark Si, mengenai tindakan umat manusia, Ye ini sangat menyesal. Jika aku bisa meredam gejolak ras iblis, Ye ini pasti akan membuka sebagian wilayah di alam ilahi dan membiarkan semua orang punya tempat untuk beristirahat, kata Ye Yuan dengan tangan terkepal. Meskipun Ye Yuan bukan tipe orang yang menyesali keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, namun terhadap perilaku pemusnahan klan seperti ini, dia merasa hal itu bertentangan dengan surga dan akal sehat. Umat manusia yang menderita bencana ini mungkin bukan tanpa alasan dari klan raksasa batu. Ras iblis. Saya ingat alam ilahi tidak memiliki ras ini, tiba-tiba Si Potian berkata. Kejutan yang dialami Ye Yuan ini tidak berarti apa-apa. Tidak mengikuti ras ini. Dia tidak meragukan kata-kata Si Potian. Dia tertidur di sini tanpa tahu sudah berapa puluh ribu tahun. Bahkan mungkin memakan waktu hingga 1 juta tahun. Itu juga berarti bahwa di era di mana Si Potian aktif, alam ilahi tidak memiliki ras iblis, ras ini. Lalu, dari mana datangnya ras iblis saat ini?
Ye Yuan agak gelisah. Kamu yakin? Alam ilahi sangat besar, mungkinkah ada beberapa ras yang tidak kamu ketahui? Ye Yuan merasa dia masih harus memastikan sedikit. Bagaimanapun, alam ilahi terlalu besar. Selain wilayah yang sudah diketahui, masih banyak wilayah yang belum diketahui. Mungkin ras iblis sudah keluar dari sana. Namun, si Potian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, alam ilahi tidak sebesar yang kamu bayangkan. Tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh pusat kekuatan alam dewa jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Tapi, aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada ras iblis. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan emosinya saat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, Patriark Xi, lalu pernahkah kamu mendengar nama ini sebelum wilayah hutan abadi? Si Potian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengar sebelumnya. Lalu tahukah kamu jika masih ada alam yang lebih tinggi di atas alam dewa asal? Atau mungkin, dengan menerobos ke alam dewa asal, akankah seseorang naik ke dunia yang lebih tinggi? Ye Yuan melakukan penyelidikan mendetail. Menurut apa yang aku tahu, alam dewa asal seharusnya tidak menjadi titik akhir. Kekuatan leluhur klan raksasa batuku seharusnya berada di atas alam dewa. Namun, sepertinya mereka juga tidak naik ke dunia yang lebih tinggi, kata si Potian. Semakin dia bertanya, Ye Yuan semakin bingung. Leluhur tua pernah berkata sebelumnya, kekuatan leluhur keempat simbol itu tidak terbayangkan, mereka bahkan lebih kuat di atas alam dewa asal. Ye Yuan masih ingat tanah roh leluhur di klan Macan Putih saat itu. Leluhur suci Macan Putih meremehkan alam dewa. Ini juga berarti bahwa meskipun seseorang menerobos ke alam dewa asal, mereka juga tidak dapat naik. Lalu, dari mana ras iblis itu berasal? Ye Yuan merasakan ribuan pikiran bingung yang harus diurus, seperti bola kekacauan besar di benaknya, sama sekali tidak bisa diselesaikan. Lupakan saja, karena aku tidak bisa mengatasinya, maka aku akan mengabaikannya. Patriark Xi, sebelumnya semua adalah kesalahpahaman. Ye Yuan tidak berniat menyinggung perasaannya. Kami masih memiliki urusan mendesak dan akan pergi dari sini, kata Ye Yuan sambil menggenggam tangan. Kemana guru pergi? Si Potian bertanya. Kita akan pergi ke wilayah terlarang untuk menemukan kayu suci Kunwu. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur. Batu Pemberani terkejut ketika mendengar hal itu dan berkata, kalian benar-benar ingin pergi ke wilayah terlarang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah itu masih palsu? Batu Pemberani bahkan mengira Ye Yuan sedang membual. Dia tidak menyangka itu benar. Kami akan pergi bersamamu. Si Potian tiba-tiba berkata. Ini, wilayah terlarang sangat berbahaya. Patriark Xi, anggota klanmu hanya sedikit ini. Tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Ye Yuan membeku dan berkata. Tapi sikap si Potian sangat tegas dan dia berkata, misi klan raksasa batu adalah menjaga prasasti penekan dunia. Karena Anda adalah master prasasti penekan dunia, tentu saja kami harus mengikuti Anda. Bahkan jika tulang kami digiling menjadi bubuk, kami juga tidak akan menyesal. Ye Yuan tidak menyangka kalau sikap si Potian ini begitu tegas. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk memilih. Perjalanan kali ini, dia sendiri sebenarnya juga tidak memiliki banyak jaminan. Jika dia melibatkan klan raksasa batu dan mengakibatkan klan mereka dimusnahkan, Ye Yuan akan merasa sangat bersalah. Bagaimana dengan ini? Kalian tinggal di sini sementara. Jika aku bisa keluar dari wilayah terlarang, aku akan membawa kalian keluar. Bagaimana dengan itu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Jika dia mampu menerobos ke alam dewa, semuanya secara alami akan diselesaikan dengan sangat mudah. Kekuatan si Potian lumayan, mungkin saya bisa membantu guru. Guru, terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, si Potian harus mengikuti Anda. Ye Yuan tidak berdaya. Kekuatan si Potian ini mungkin bahkan melebihi miliknya. Jika dia benar-benar ingin mengikutinya, dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Baiklah kalau begitu, kalian jangan melawan. Di masa depan, kalian semua akan tetap berada di artefak semi-ilahi saya. Saat aku membutuhkan kalian semua, Tuan muda ini secara alami akan memanggil kalian keluar. Ye Yuan menghela nafas. Berangkat dari wilayah klan raksasa batu ternyata sudah tidak jauh lagi dari wilayah terlarang dewa. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, rombongan Ye Yuan akhirnya melangkah ke dalam batas wilayah terlarang. Kakak, wilayah terlarang ini mirip dengan kota hantu. Kelihatannya sangat suram dan terpencil. Saya merasa merinding di sekujur tubuh saya.
Cahaya putih tanpa sadar bergidik. Di depan mereka ada hamparan kehancuran. Menatap sekeliling, gelombang aura menakutkan datang. Bukan hanya cahaya putih yang merasakan hal ini, bahkan Ye Yuan juga merasa hampir tercekik. Seolah-olah setiap helai rumput dan pohon di sini memiliki rasa yang luar biasa. Tempat ini nampaknya merupakan dunia yang sangat berbeda dari dunia luar. Tiba-tiba, bel alarm Ye Yuan berbunyi. Hati-hati. Dua garis cahaya darah yang menakutkan tiba-tiba melintas, menyerang mereka secara diam-diam dari belakang. Persepsi Ye Yuan sangat sensitif, tapi dia hanya menangkapnya saat benda itu akan tiba. Target kedua garis cahaya darah ini adalah cahaya putih dan Li Er. Dua garis cahaya darah itu tiba terlalu cepat. Li Er dan cahaya putih tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kekuatan itu datangnya sangat cepat. Domain pedang. Seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam. Ye Yuan memblokir di depan cahaya putih dan Li Er sambil melakukan perlawanan. Dua garis darah menghujani tubuh Ye Yuan tanpa penyimpangan. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terbang mundur. Bahkan seni besar ledakan bintang milik tiga dewa iblis tidak berhasil menembus pertahanan Ye Yuan. Kedua garis cahaya darah sederhana ini benar-benar melukai Ye Yuan saat mereka menyerang. Ketika cahaya putih dan Li Er melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Hehehe, pertahanan yang sangat kuat. Sepertinya kamu mempelajari seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam milik kura-kura tua itu. Namun, masih jauh dari sempurna. Tawa aneh terdengar. Sosok Suge Kingxuan muncul di garis pandang ketiga orang itu. Suge Kingxuan. Ketika ketiga orang itu melihat Suge Kingxuan, ekspresi mereka berubah. Ye Yuan mengira Suge Kingxuan sama sekali bukan tandingan Li Gui. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melarikan diri dari ruang sekte pemurnian jiwa. Namun, sepertinya seluruh temperamennya mengalami transformasi yang sangat besar. Heh, apa kamu sangat terkejut? Tidak menyangka aku akan kabur dari tempat itu kan? Hehehe, nak, kamu sangat baik, karena tahu cara membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Namun upaya 1.000.000 tahun kursi ini sia-sia dalam sehari. Kemarahan ini, kamu harus menerimanya. Dari mulut yang sama, dua suara yang sangat berbeda muncul, membuat trio Ye Yuan sangat tercengang. Tapi Ye Yuan juga mengerti dengan sangat cepat. Master sekte dari sekte pemurnian jiwa, Li Gui, tampaknya telah merasuki tubuh Suge Kingxuan. Hanya saja, ini berbeda dengan merebut kepemilikan. Suge Kingxuan masih memiliki kesadarannya sendiri. Namun Suge Kingxuan saat ini memang memberinya aura yang sangat berbahaya. Setelah terkejut, Ye Yuan menjadi tenang dengan sangat cepat dan berkata sambil tertawa lebar, hahaha, Raja Ilahi Penstabil Surga yang Agung sebenarnya berakhir dalam situasi seperti itu, saat ini dia bukan hantu atau manusia. Jika dunia luar mengetahuinya, itu mungkin akan menjadi cerita yang akan disebarkan ke seluruh alam ilahi kan. Wajah Suge Kingxuan murung. Meskipun dia sedang dirasuki secara spiritual oleh Li Gui saat ini, dia masih mempertahankan setengah dari kepribadiannya yang dulu. Dia, orang ini, paling menghargai wajah. Ditembak oleh Ye Yuan, dia langsung marah. Jaga mulutmu. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit pengendalian diri, bagaimana kamu bisa menyelesaikan hal-hal penting? Desak Li Gui. Tutup mulutmu untuk kursi ini. Apapun omong kosongnya, tunggu sampai kursi ini membunuh Ye Yuan sebelum berbicara. Bagaimana mungkin Suge Kingxuan masih mendengarkan, langsung memotongnya. Hehehe, tanpa dewa ini, apa menurutmu kamu bisa membunuh anak ini? Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Apakah menurutmu nama Raja Ilahi Penstabil Surga ini bisa disebut dengan sia-sia? Baiklah kalau begitu, baiklah. Dewa ini tidak akan campur tangan. Sebentar lagi, jangan datang dan memohon pada dewa ini. Selesai berbicara, Li Gui tidak lagi bersuara, sepertinya menyerahkan hak kendali tubuh. Ye Yuan, kali ini, meskipun Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Suge Kingxuan berkata dengan sengit. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, terakhir kali, aku bertanya-tanya siapa yang lari seperti anjing. Terakhir kali, jika bukan karena kamu terlibat dalam intrik dan skema, bagaimana mungkin kursi ini bisa menghilang darimu? Suge Kingxuan berkata dengan nada menghina. Hanya orang lemah yang bisa mencari alasan atas kegagalannya, kata Ye Yuan dingin. Kalau begitu hari ini aku akan melihat, seberapa kuat dirimu.
Suge Kingxuan tertawa dingin dan tiba-tiba melepaskan jarinya. Jari Qi yang mendalam. Satu jari dilepaskan, angin dan awan bergerak. Tatapan Ye Yuan menunjukkan ekspresi jijik dan dia berkata sambil tersenyum dingin, langkah ini lagi. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Selesai berbicara, pedang pembasmi jahat milik Ye Yuan melambai. Teratai api pedang kemarahan keluar dengan bersiul, menyambut jari Qi mendalam Suge Kingxuan. Namun, pada saat ini, Ye Yuan hanya merasakan dadanya sesak, energi murninya seperti tersumbat. Jurus teratai api pedang kemarahan ini sebenarnya hampir tidak bisa dilepaskan. Bagaimana teratai api pedang kemarahan yang setengah matang bisa menjadi tandingan jari Qi yang mendalam? Dada Ye Yuan sepertinya terkena kekuatan yang luar biasa. Membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya terbang mundur dan menghantam tanah dengan kejam, darah segar membasahi pakaiannya. Lier dan cahaya putih menjadi pucat karena ketakutan, tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu. Ye Yuan berusaha berdiri, organ dalamnya sudah mengalami trauma hebat. Untungnya, dia memiliki seni generasi naga tirani dan saat ini sedang memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Hehehe, rasa kutukan roh hantu dewa ini masih lumayan kan? Li Gui berkata sambil tertawa aneh. Ye Yuan tahu bahwa masalahnya terletak pada dua garis cahaya darah sebelumnya. Dia tidak merasakannya sebelumnya, tapi saat mengedarkan energi esensi, Ye Yuan merasakan ada dua kekuatan aneh yang menyumbat dadanya, membuat energi esensinya lamban. Perasaan semacam ini agak mirip dengan manik darah perusak dewa dari 6 pelindung besar saat itu. Hanya saja dari segi kekuatan, jauh lebih kuat dari itu. Ini seperti menanamkan kutukan pada tubuh Ye Yuan. Bahkan jika dia menggunakan kayu roh magnet asal, dia juga tidak dapat membersihkannya. Benar saja, dia layak menjadi salah satu tokoh dikdaya puncak sekilas surga. Kemampuannya tidak terbayangkan. Tetapi, senyuman mengejek terlihat di sudut mulut Ye Yuan, membuat ekspresi Li Gui berubah. Kutukan roh hantukan, sepertinya itu sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah Gui Li tahu cara membatalkan kutukan roh hantu ini atau tidak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Sosok berwarna merah darah tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan. Ekspresi Li Gui sangat jelek. Menggertakkan giginya karena kebencian, dia berkata, saya bertanya-tanya mengapa bendera jiwa segudang menghilang. Ternyata itu benar-benar mendarat di tanganmu. Li Gui secara pribadi memurnikan hantu-hantu jahat ini. Dia secara alami mengetahui kehebatan hantu jahat ini. Seniman bela diri biasa, bahkan jika ranah kultivasi mereka sangat tinggi, ingin menaklukkan hantu jahat ini juga mustahil. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan menaklukkan hantu-hantu jahat ini. Memikirkan usahanya selama bertahun-tahun untuk menjadi gaun pengantin untuk Ye Yuan, Li Gui merasa seperti dia ditanami kutukan roh hantu, sangat tak tertahankan. Ye Yuan sepertinya tidak melihat Li Gui. Dia memanggil 8 hantu jahat lainnya dan mulai membacakan mantra padanya. Hantu jahat itu sangat jelas tentang kondisi Li Gui. Jika Li Gui berada di puncak kejayaannya, tentu saja mereka tidak akan bisa menyelesaikan kutukan roh hantu ini. Tapi sekarang, kekuatan mereka sudah cukup. Bagaimana bisa semudah itu ingin menghilangkan kutukan? Kursi ini akan membuatmu melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh orang nomor 1 di alam ilahi. Ekspresi Suge Kingxuan berubah dingin dan dia mengacungkan jarinya sekali lagi. Surga yang mendalam, jari. Suge Kingxuan berteriak dengan dingin. Kekuatan jari ini sungguh tak terbayangkan. Jari bencana mendalam, jari Qi mendalam, jari surga mendalam, ini jelas merupakan teknik bela diri yang diturunkan langsung dari silsilah yang sama di dalam Sutra Hati Brahma. Untuk dapat memahami sampai tingkat tertentu, kekuatannya benar-benar tidak terbatas. Terlebih lagi, Suge Kingxuan bahkan memahami domain Dao ilahi. Dengan tambahan domain, kekuatannya menjadi lebih dahsyat. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata, pantas saja kamu begitu sombong. Ternyata kamu memahami hukum tingkat kedua Dao ilahi. Sayang sekali, apakah menurutmu hanya kamu yang memahaminya? Cahaya keemasan bersinar di tubuh Ye Yuan. Sebuah telapak tangan muncul dengan momentum yang luar biasa. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Teknik bela diri ras naga milik Ye Yuan meningkat dengan sangat cepat. Ketika berada di tanah pengasingan, di bawah bimbingan leluhur, dia berhasil menembus tahap kedua Dao ilahi dalam sekali jalan. Hukum tingkat kedua alam dewa, yang terkait dengannya adalah kekuatan hukum alam dewa untuk alam dewa mendalam gua tingkat menengah. Awalnya,
Pemahaman hukum Zhuge Qingxuan dan Raja Ilahi Bulu Roh berada pada tingkat yang sama, sebagian besar berada pada tahap akhir dari Dao Ilahi tahap pertama. Tidak tahu petunjuk apa yang Zhuge Qingxuan terima dari Kanuo, kekuatannya sebenarnya meningkat pesat, dan sudah menerobos ke tahap kedua Dao Ilahi. Sayangnya pemahaman hukum Ye Yuan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Zhuge Qingxuan. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar tahap kedua dari Dao Ilahi versus jari surga mendalam dari Dao Ilahi tahap kedua. Awalnya, itu harusnya merupakan serangan dengan kekuatan yang seimbang. Tapi Ye Yuan mendapat tambahan tubuh emas 9 transformasi, membuat Zhuge Qingxuan terbang dengan satu telapak tangan. Alam ilahi nomor 1, benar-benar tidak tahu malu. Ye Yuan berkata dengan nada menghina. Setelah satu telapak tangan, 9 hantu jahat berputar di sekitar Ye Yuan dan mengucapkan mantra. Segera, itu menghilangkan kutukan roh hantunya secara menyeluruh. Mustahil. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memahami hukum tingkat kedua Dao Ilahi? Nak, kamu akan membayar harga atas tindakanmu. Terlepas dari apakah itu Zhuge Qingxuan atau Li Gu, mereka berdua sangat marah saat ini. Nomor 1 alam ilahi yang dia banggakan telah direnggut, bendera jiwa segudang milik orang lain yang dia keluarkan dengan susah payah disempurnakan menjadi harta karun oleh orang lain. Perasaan seperti ini membuat orang menjadi gila. Ye Yuan berkata tanpa daya, kalian berdua bersikap sangat aneh. Siapa yang harus saya jawab? Hei, bocah nakal, kamu bukan lawannya. Biarkan aku. Li Gui berteriak dengan aneh. Mustahil. Bagaimana mungkin aku, Raja Ilahi Penstabil Surga, tidak bisa menjadi tandingannya? Zhuge Qingxuan berkata, tidak yakin. Dia masih ingat bahwa di luar kota suci saat itu, dia sangat mendominasi untuk membunuh Ye Yuan. Tapi itu belum lama berlalu. Apakah dia sekarang bukan lagi tandingannya? Ekspresi Zhuge Qingxuan berkedip-kedip tanpa henti. Jelas sekali, kedua jiwa ilahi itu saat ini sedang terlibat perselisihan sengit demi memperebutkan hak kendali tubuh. Kamu bodoh. Apakah menurutmu bakatmu adalah yang nomor 1 di bawah langit? Bahkan aku di masa jayaku, tidak berani mengatakan bahwa aku adalah orang nomor 1 di bawah langit. Hanya dengan kemampuanmu, apa yang bisa dianggap? Kata Li Gui. Itu karena kursi ini tidak lahir di era Dao Ilahi. Jika tidak, pencapaian kursi ini mungkin tidak kalah dengan pencapaian Suo Zong. Namun Zhuge Qingxuan tampil dengan percaya diri. Akhirnya, jati diri Zhuge Qingxuan masih memenuhi inisiatif tubuh. Ekspresinya berubah dingin, tatapannya penuh kegilaan. Seluruh energi esensi dalam tubuhnya mendidih. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia akhirnya menjadi serius. Apa kamu marah? Pemahaman hukummu belum cukup untuk melepaskan teknik bela diri tingkat ini. Melepaskannya dengan paksa, kekuatan hukum akan menyedotmu sampai kering. Dari mulut Zhuge Qingxuan, Li Gui berteriak aneh. Benar saja, tubuh Zhuge Qingxuan menyusut dengan cepat. Tapi dia tetap melepaskan gerakan ini tanpa peduli. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah mencapai titik mengabaikan segalanya. Kebencian semacam ini bahkan lebih disebabkan oleh kecemburuannya. Gila, kamu gila. Jika kamu membiarkan kursi ini mengambil tindakan, mengapa harus binasa bersamanya? Kamu bodoh. Li Gui mengeluarkan serangkaian jeritan aneh, tapi Zhuge Qingxuan sama sekali mengabaikannya. Dia ingin binasa bersama Ye Yuan. Jari ilahi mendalam. Zhuge Qingxuan, yang sudah mengerut hingga menjadi mumi, meneriakkan teknik bela diri terakhir ini dari mulutnya. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dinginnya dan berkata, binasa bersama. Kamu terlalu banyak berpikir. Teknik bela diri semacam ini yang digunakan secara paksa juga tidak cocok untuk binasa bersamaku. Ye Yuan mengeluarkan pedang pemusnah jahat. Niat pedang yang menakutkan membubung ke langit. Aura Zhuge Qingxuan kuat, tapi niat pedang Ye Yuan lebih kuat darinya, dan langsung membayanginya. Menyaksikan momentum Ye Yuan yang luar biasa, Li Gui berteriak kaget lagi, pedang pemusnah jahat. Ini adalah tingkat ketiga formula pedang pemusnahan jahat, pedang monumental. Dasar kepala babi. Meskipun formula pedang pemusnah jahat tidak memiliki tingkatan, memahami pedang monumental, kamu sama sekali bukan tandingannya. Li Gui dengan jelas memahami formula pedang pemusnah jahat dengan sangat baik. Ye Yuan belum bergerak, dia sudah melihat kedalamannya. Formula pedang pemusnahan jahat adalah garis besar dari seni pedang surga luas. Pedang itu pada dasarnya tidak memiliki tingkatan,
Namun dari segi kekuatan, jurus pedang monumental ini benar-benar jauh lebih kuat daripada jari ilahi mendalam milik Suge Kingxuan yang setengah matang. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Li Gui tahu bahwa Suge Kingxuan adalah seorang jenius yang muncul setiap 100.000 tahun sekali dan awalnya menaruh harapan besar padanya. Namun ketika dia melihat pedang milik Ye Yuan ini, dia tahu bahwa Suge Kingxuan dan Ye Yuan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ye Yuan benar-benar seorang jenius yang muncul setiap 1 juta tahun sekali. Bahkan surga absolut pada saat itu juga pastinya tidak memiliki bakat seperti Ye Yuan. Meskipun formula pedang pemusnahan jahat adalah bab dasar dari seni pedang surga luas, namun tidak mudah untuk memahami hukum Dao ilahi. Sebaliknya, memahami seni pedang ini sangatlah sulit. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami tingkat ketiga, pedang monumental. Artinya, Ye Yuan akan mulai secara resmi mengembangkan seni pedang surga luas. Itu adalah metode kultivasi yang benar-benar menakutkan. Namun, jari ilahi yang mendalam telah menjadi kartu truf terakhir Suge Kingxuan. Dia dengan keras kepala menggunakan langkah ini untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan Ye Yuan. Dua hukum Dao ilahi yang sangat mendalam bertabrakan. Gelombang yang mengerikan menyebar, langsung meratakan lingkungan yang awalnya sunyi. Pertarungan ini layak disebut sebagai konfrontasi puncak alam ilahi. Raja ilahi nomor 1 yang telah bertahan selama 2000 tahun secara resmi mengundurkan diri dari panggung sejarah hari ini. Bahkan jika Suge Kingxuan mendapatkan bimbingan Kanuo, konsepnya jauh lebih terampil. Meskipun tingkat energi murninya lebih tinggi dari Ye Yuan, hasilnya tetap saja kekalahan total. Tubuh Suge Kingxuan seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mundur tanpa daya, menghantam tanah dengan keras, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Namun, situasi Ye Yuan dianggap tidak baik. Cedera sebelumnya sudah tidak ringan. Kali ini, dengan paksa mengerahkan pedang monumental, itu hampir menghabiskan seluruh energi esensinya. Jangan lihat bagaimana antara Ye Yuan dan Suge Kingxuan, hanya ada perbedaan kecil. Namun dalam pertarungan ahli seperti ini, jika Ye Yuan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Baginya untuk bisa mengalahkan Suge Kingxuan, itu sepenuhnya karena penghancuran hukum Dao ilahi. Ekspresi Ye Yuan pucat pasi, seluruh tubuhnya kelelahan. Apakah kamu baik-baik saja, Kak? Setelah memastikan bahwa Ye Yuan hanya kekurangan energi esensi, cahaya putih berkata dengan ekspresi bersemangat, hahaha, sungguh luar biasa. Tanpa diduga, formula pedang pemusnahan jahatmu sebenarnya sudah menembus ke tingkat ketiga. Menurutku bakatmu dalam pedang Dao tidak kalah sedikit pun dengan jiwa naga atavisme. Kakak, kamu menghabisi Raja Ilahi penstabil surga. Sekarang, kamu adalah orang nomor 1 di alam ilahi yang sebenarnya. Ye Yuan menelan pil obat yang memulihkan energi murni dan menggelengkan kepalanya sambil berkata sambil tersenyum, alam ilahi nomor 1. Huhuhu, itu hanya lelucon. Senior Fang Tian mengemukakan hal ini untuk memotivasi seniman bela diri umat manusia untuk maju. Apa yang tidak dihitung di dalamnya terlalu banyak. Sayang sekali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hanya Suge Kingxuan, orang-orang seperti ini, yang akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Alam ilahi terlalu besar, bahkan jika Fang Tian bisa membongkar rahasia surga, mustahil juga memperhitungkan semua orang. Setidaknya di dalam pegunungan Godsfall ini, ada cukup banyak makhluk kuat yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada 10 Raja Ilahi Agung. Dan di dalam wilayah terlarang dewa yang menakutkan ini, siapa yang tahu berapa banyak keberadaan kuat yang masih ada. Orang nomor 1 di alam ilahi, bahkan surga absolut pada saat itu pun tidak berani membuat kebanggaan sebesar itu, bukan? Suge Kingxuan menganggap dirinya tinggi dan secara paksa menduduki tempat pertama 10 Raja Ilahi Agung dari tahun ke tahun, dan benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Dia tidak membayangkan bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. Hehehe, wah, aku benar-benar harus berterima kasih banyak. Si bodoh itu dipukuli oleh Hemu sampai dia tertidur. Dewa ini akhirnya bisa mengendalikan tubuh ini. Suge Kingxuan yang awalnya tidak memiliki banyak aura lagi tiba-tiba melonjak dengan momentum yang mengesankan. Pergi. Ye Yuan tidak ragu-ragu sedikit pun. Dia segera mengambil keputusan dan langsung menempatkan dirinya dan Li Er di dalam pagoda surga luas dan menempelkannya ke tubuh cahaya putih. Dia dan cahaya putih tidak membutuhkan banyak komunikasi sama sekali. Satu pandangan saja sudah cukup. Hampir seketika,
Cahaya putih menunjukkan teknik gerakannya dan berlari sekuat tenaga. Meskipun cahaya putih tidak memiliki kemampuan teleportasi yang luar biasa seperti Ye Yuan, kecepatannya tidak lebih lambat dari Ye Yuan. Nama cahaya mengalir cahaya putih tidak disebut sembarangan. Bahkan Li Gui juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan begitu tegas, dan malah berbalik dan lari. Tertegun sejenak, cahaya putih sudah menghilang. Hehehe, anak ini memang berbakat. Dia tidak ceroboh sama sekali saat melakukan sesuatu. Tidak tahu berapa kali lebih kuat dia dibandingkan dengan Suge Kingxuan si bodoh itu. Setelah sedikit terkejut, Li Gui memberikan pujian, dan sosoknya bergerak, mengejar cahaya putih. Sosoknya sebenarnya secepat kilat dan bahkan jauh lebih cepat dari cahaya putih. Cahaya putih terkejut dan berkata pada Ye Yuan yang berada di dalam pagoda surga luas, "Kakak, kecepatan orang ini sangat cepat. Abaikan dia, lari saja dan tunggu instruksiku." Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan saat ini sedang mati-matian memulihkan energi esensi di dalam pagoda surga luas. Sosok cahaya putih dan Li Gui, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergegas dengan cepat melewati wilayah terlarang dewa. Pengejaran ini memakan waktu 4 jam. Kedua orang itu sudah masuk entah seberapa jauh ke dalam wilayah terlarang dewa. Hehehe, bocah nakal, kecepatanmu lumayan. Tapi bermain kecepatan di depan kursi ini menunjukkan kesombongan, hanya sedikit keahlianmu di depan seorang dewa. Li Gui tertawa aneh. Jarak cahaya putih darinya hanya sekitar 100.000 kaki. Cahaya putih. Tepat pada saat ini, sosok cahaya putih tiba-tiba menghilang. Ekspresi Li Gui berubah. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Raungan naga yang menggetarkan surga bergema. Gelombang energi yang mengerikan menyerang. Ekspresi Li Gui berubah lagi, dan dia berseru, "Token naga suci. Penguasa klan naga, anak yang hebat." Li Gui ini memang layak menjadi tokoh besar di alam dewa saat itu. Ia juga sangat familiar dengan token naga suci. Namun Li Gui tidak panik saat menghadapi bahaya. Kedua tangannya dengan sigap melukis sesuatu di depan dadanya. Kekuatan hukum Dao ilahi yang kuat langsung memadat dan terbentuk. Jimat penarik hantu. Serangan token naga suci tiba dengan suara melolong. Jimat penarik hantu itu baru saja selesai ditarik, dan serangan sudah tiba. Bahkan jika jimat penarik hantu Li Gui sangat kuat, sosoknya juga terlempar ke belakang, isi perutnya berputar. Token naga suci sangat kuat. Sayang sekali kamu terlalu lemah. Li Gui berkata dengan nada menghina. Apakah begitu? Suara Ye Yuan terdengar di telinga Li Gui, seperti jimat yang mempercepat kematian. Kejutan yang dialami Li Gui ini tidak berarti apa-apa. Kapan Ye Yuan tiba-tiba berteleportasi ke sampingnya. Namun, Ye Yuan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Raungan naga membubung ke langit. Suara Dewa Naga, Ye Yuan hanya berjarak 100 kaki dari Li Gui saat ini. Amplitudo semacam ini bisa digambarkan dengan mengerikan. Li Gui seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Bahkan bagian putih matanya pun terlihat menonjol. Namun, pada akhirnya, Li Gui adalah sosok yang pernah berada di puncak sekilas surga. Sama seperti leluhur tua, menghadapi suara Dewa Naga, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk membalas. Meskipun Li Gui tidak mampu melepaskan kekuatan pusat kekuatan alam dewa, kekuatannya mungkin bahkan melebihi kekuatan Fang Tian. Bagaimanapun juga, Li Gui pernah menjadi puncak keberadaan dewa sekilas surga. Kekuatan hukum aneh terpancar dari tubuhnya. Hanya saja, daya tembus suara Dewa Naga terlalu kuat. Bahkan jika kemampuannya luar biasa hebat, ia juga tidak mampu sepenuhnya mengisolasi kekuatan suara Dewa Naga. Combo ganda ini sudah lama diperhitungkan oleh Ye Yuan. Meskipun kekuatan token naga suci sangat kuat, namun saat menghadapi Li Gui yang merupakan pusat kekuatan semacam ini, Ye Yuan merasa bahwa itu masih kurang. Seperti dugaan Ye Yuan, meskipun serangan diam-diamnya memiliki efek tertentu, serangan itu tidak menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi Li Gui. Jadi setelah dia melepaskan token naga suci, dia memanfaatkan kedok pemanfaatan energi dan datang ke sisi Li Gui dengan teleportasi yang lebih besar, dan melemparkannya yang besar. 1 nafas, 2 napas, cahaya putih, berangkat. Ye Yuan dan cahaya putih menyelesaikan peralihan dalam sekejap. Cahaya putih melaju dengan cepat menuju kedalaman wilayah terlarang dewa. Bagian putih mata Li Gui akhirnya berputar kembali. Mata, hidung, telinganya, semuanya merembes noda darah berwarna merah kehitaman. Jelas, dia menderita luka parah. Melihat pandangan jauh ke punggung cahaya putih, Li Gui memperlihatkan ekspresi ketakutan yang luar biasa.
Suara Dewa Naga. Itu pasti suara Dewa Naga. Itulah teknik bela diri terpenting yang hanya diketahui oleh leluhur ras naga. Bagaimana anak itu mempelajarinya? Li Gui memperlihatkan ekspresi ngeri saat dia berkata, kamu berlagak terlalu keras kan? Bukankah kamu bilang kamu bisa membunuhnya? Pada akhirnya, kamu hampir habis. Suge Kingxuan sebenarnya sudah terbangun dari tidur nyenyaknya entah kapan. Namun dia kebetulan melihat adegan Li Gui menderita kerugian besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Namun sebenarnya dia juga sangat terkejut dengan kegagalan Li Gui. Dia menyadari kekuatan Li Gui. Alam dewa sekilas surga puncak, kekuatan semacam ini dan dia sebenarnya masih gagal menjatuhkan Ye Yuan. Apa yang kamu tahu? Jurus itu tadi disebut suara Dewa Naga. Jurus ini sudah lama hilang di klan naga. Anak laki-laki itu benar-benar mempelajari teknik bela diri yang menantang surga, sungguh menakutkan. Kata Li Gui. Sepertinya, kamu takut. Suge Kingxuan mengejek tanpa ampun. Takut, hehehe. Bocah ini menghancurkan usahaku selama jutaan tahun. Jika tidak membunuhnya, bagaimana cara melampiaskan kemarahan di hati dewa ini? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi surga absolut, dewa ini juga akan membuatnya tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Li Gui berkata sambil tersenyum dingin. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkan aku menghabisinya? Cahaya putih bertanya pada Ye Yuan. Baru saja, Li Gui jelas-jelas sudah kekurangan kekuatan. Ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkannya. Tapi Ye Yuan memilih untuk pergi tanpa ragu sedikit pun. Bagaimana kekuatan alam dewa sekilas surga bisa seperti yang bisa kita bayangkan? Saya melihat senior Fang Tian menyerang pada hari itu. Kekuatan Li Gui bahkan lebih kuat dari dia, bagaimana dia bisa dihabisi dengan mudah? Ye Yuan berkata sambil tersenyum pahit. Cahaya putih juga sangat terkejut dan berkata, bahkan jika tidak ada alam kultivasi Dao ilahi, kekuatannya juga sangat menakutkan. Tentu saja, pusat kekuatan yang mampu menerobos ke alam dewa, manakah yang bukan merupakan seorang jenius luar biasa. Namun meski begitu, pemahaman hukum Dao ilahi juga berada dalam satuan 10.000 tahun. Bagaimana perbedaan di antara hal-hal tersebut bisa menjadi sangat kecil. Biarpun aku memasuki pengasingan dan memahaminya dengan segenap kekuatanku, mustahil juga mencapai batasnya dalam waktu singkat. Jika bukan karena ini, mengapa saya harus menghadapi peluang kecil untuk bertahan hidup dan datang ke pegunungan Godsfall ini untuk mencari peluang menjadi dewa? Mencapai alam dewa adalah satu-satunya jalan keluar kita. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menandingi Kanuo. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Baru pada saat itulah cahaya putih mengetahui pemikiran dan perhatian Ye Yuan yang sungguh-sungguh, serta teror Kanuo. Kakak, wilayah terlarang ini sangat luas. Kemana kita pergi untuk menemukan kayu ilahi Kunwu? Terlebih lagi, kita juga belum pernah melihat kayu ilahi Kunwu sebelumnya. Cahaya putih tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat serius. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, terus maju dan lihat takdir. Surga akan selalu membiarkan pintunya terbuka. Kakak, sepertinya ada yang tidak beres. Kita, sepertinya telah memasuki suatu tempat yang luar biasa. Cahaya putih tiba-tiba berkata. Di depan mereka ada tanah rawa yang terbentang sejauh mata memandang. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Itu benar-benar keheningan mendalam yang menguasai segalanya. Seolah-olah semua suara tertelan. Ketenangan seperti ini membuat orang gelisah. Baru saja, cahaya putih melarikan diri tanpa memilih jalan apapun dan tidak melihat jalan di depan dengan jelas sama sekali. Tanpa sadar, mereka sudah masuk jauh ke dalam rawa hitam ini. Astaga, sosok Ye Yuan muncul dan melirik sekeliling, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kakak, tempat ini tidak beres. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kita datang? Cahaya putih menelan ludahnya dan berkata. Cahaya putih merasa tidak nyaman. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan bahaya. Rawa ini benar-benar tidak biasa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tidak bisa kembali. Tidakkah kamu menyadari bahwa tanah rawa ini mengganggu ruang, dan tidak mungkin lagi menentukan utara dan selatan? Berbalik ke belakang, kita pasti tidak akan berjalan di jalur asal kita. Cahaya putih terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya dengan cermat dan menyadari bahwa memang seperti yang Ye Yuan katakan, dia sudah tidak bisa lagi membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Kakak, ini, kata cahaya putih agak panik. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergetar dan dia mengeluarkan Sipotian. Master, Sipotian berkata dengan hormat.
Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ye Yuan bertanya. Jika aku tidak salah menebak, tempat ini pastilah rawa kematian para legenda. Kata Si Po Tian. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan terkejut. Maksudmu tempat ini adalah kuburan para dewa yang disebut rawa kematian? Si Po Tian berkata dengan terkejut, ternyata Master juga pernah mendengar tentang rawa kematian. Benar sekali, rawa kematian memang dikenal sebagai kuburan alam dewa. Itu telah menelan entah berapa banyak pusat kekuatan alam dewa yang hidup sebelumnya. Cahaya putih merasa ngeri dan berkata, itu berbahaya. Lalu bukankah kita sudah pasti mati? Apa yang ada di sini, hingga pusat kekuatan alam dewa ternyata juga tidak bisa menandinginya. Si Po Tian berkata, apa yang ada di dalam rawa kematian, tidak ada yang tahu. Karena mereka yang menerobos masuk semuanya mati. Tapi ku dengar penguasa rawa kematian adalah pohon jiwa kematian yang legendaris. Pohon jiwa kematian, memangnya ada hal seperti itu di dunia ini? Ye Yuan berkata dengan terkejut. Cahaya putih memasang tatapan kosong saat dia berkata, apa yang kalian bicarakan? Apa sebenarnya pohon jiwa kematian itu? Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat jelek dan dia berkata dengan muram, aku pernah melihat catatan sporadis di zaman klasik kuno, pohon jiwa kematian ini sama dengan kayu ilahi Kunwu, keduanya adalah pohon legendaris. Legenda mengatakan bahwa di zaman yang jauh, pusat kekuatan yang mengguncang bumi meninggal karena menyimpan kebencian. Ketika dia meninggal, kebencian melonjak ke langit, mengembun dan tidak hilang, akhirnya berubah menjadi pohon jiwa kematian. Setelah pohon jiwa kematian lahir, ia akan selalu muncul di berbagai tempat di alam ilahi secara aneh dan acak, melahap kehidupan para pusat kekuatan, menjadi semakin kuat, dan membunuh semua musuhnya. Legenda mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri itu, selama mereka masuk ke dalam radius 100.000 kaki pohon jiwa kematian, jiwa ilahi mereka akan diambil. Cahaya putih berkata dengan kaget, ini juga terlalu konyol kan? Jiwa ilahi dari pusat kekuatan alam dewa, diambil sesuka hati. Tapi Si Po Tian berkata, apa yang dikatakan Master itu benar, pohon jiwa kematian bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Itu mungkin, sudah melampaui alam dewa. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada dua orang itu, kalian bantu lindungi aku. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku, lalu kita akan pindah. Oke, berhati-hatilah. Konsumsi penggunaan suara Dewa Naga sangat besar. Dia masih ingin memulihkan diri untuk sementara waktu, tapi rawa kematian ini sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini. Di dalam rawa, gelembung udara muncul di perairan hitam, memecah ketenangan rawa kematian ini. Ye Yuan menatap rawa dengan ekspresi jelek, bertanya-tanya ada apa di dalamnya. Astaga, bayangan abu-abu coklat keluar dari tanah rawa sekaligus, melaju menuju Ye Yuan. Ini adalah buaya yang sangat besar. Buaya itu membuka rahangnya yang menganga dan menyerang Ye Yuan. Wajah Ye Yuan murung, dan seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam dilepaskan pada saat yang bersamaan. Dengan dentuman yang keras, buaya tersebut seolah menabrak lempengan besi dan terjatuh dengan lemah ke dalam rawa. Melihat adegan ini, cahaya putih tidak dapat menahan tawanya dan berkata, hahaha, si bodoh ini, berani menggigit kakak. Tidakkah ia tahu bahwa apa yang dikultivasikan kakak ada hubungannya dengan kulit kura-kura? Namun, cahaya putih menyadari bahwa hanya dia sendiri yang tertawa. Ekspresi Ye Yuan sangat serius saat dia berkata, ini adalah buaya raksasa air hitam. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan serangan tadi kemungkinan besar tidak berada di bawah 10 Raja Ilahi Agung umat manusia. Cahaya putih agak tidak yakin dengan maksudnya dan berkata, hanya 10 Raja Ilahi Agung biasa, apa yang berarti bagi kita? Secara alami, seseorang tidak berarti apa-apa. Tetapi apakah jumlahnya beberapa ribu atau puluhan ribu? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Seolah membenarkan kata-kata Ye Yuan, rawa air hitam ini langsung bergolak. Melihat pemandangan ini, ekspresi cahaya putih berubah drastis. Adegan di momen berikutnya membuat kulit kepala ketiga orang itu tergelitik. Buaya raksasa air hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam rawa. Sepanjang mata memandang, penuh dengan buaya. Jumlah ini mungkin tidak kurang dari beberapa puluh ribu. Seseorang sudah memiliki kekuatan 10 Raja Ilahi Agung. Beberapa puluh ribu dijumlahkan, bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia juga bukan tandingannya. Mereka ini tidak mudah untuk dihadapi. Pergi, Ye Yuan berkata dengan suara rendah. Ketiga orang itu tidak ragu sedikit pun dan langsung lari.
Bagaimana buaya raksasa air hitam bisa memberi mereka kesempatan? Untuk sesaat, banyak sekali sosok yang bergegas mengejarnya. Ye Yuan membalikkan tangannya, dan teratai api pedang kemarahan langsung meledak. Energi mengerikan meledak, langsung mengukir jalan berdarah. Namun yang mengejutkan ketiga orang itu adalah teratai api pedang kemarahan Ye Yuan baru saja mengguncangkan buaya raksasa air hitam ini. Sebenarnya itu tidak membunuh mereka. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuh 10 pusat kekuatan kelas Raja Ilahi Agung tidaklah sulit. Namun serangan ini sebenarnya tidak berhasil. Binatang ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Pergilah ke sana. Buaya raksasa air hitam jumlahnya lebih sedikit. Ye Yuan berteriak. Buaya raksasa air hitam melancarkan serangan ketiga orang tersebut secara terus-menerus. Ketiga orang itu juga tidak berani meremehkannya dan mengeluarkan seluruh kemampuannya, mengusir buaya raksasa air hitam itu. Pedang monumental. Pengerahan fisik Ye Yuan sangat besar. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan teknik bela diri energi esensi juga. Dia tidak berani menahan diri sedikit pun. Saat dia bergerak, itu adalah pedang monumental. Niat pedang yang menakutkan mendatangkan malapetaka, akhirnya membelah buaya raksasa air hitam yang berdaging tebal itu menjadi beberapa bagian. Mereka menuju ke daerah yang relatif lebih kecil ini sejak awal. Pedang ini akhirnya membantai jalan berdarah, keluar dari pengepungan buaya raksasa air hitam. Sosok ketiga orang itu lewat dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin mereka berani tetap tinggal sedikit pun. Kekuatan fisik Ye Yuan masih belum pulih. Konsumsi energi esensinya juga sangat besar. Dia benar-benar tidak dapat melanjutkan pertarungan. Entah sudah berapa lama mereka melarikan diri, akhirnya tidak ada lagi jejak buaya raksasa air hitam di belakang mereka sebelum ketiga orang itu berhenti. Ekspresi cahaya putih pucat pasi saat dia berkata, pasukan buaya raksasa air hitam itu bahkan bisa menghancurkan alam ilahi jika dibawa keluar. Aku benar-benar tidak tahu tempat seperti apa pegunungan Godsfall ini, hingga mampu menghasilkan begitu banyak eksistensi yang menyaingi 10 Raja Ilahi Agung. Sebelum dia bisa menjawab, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Perasaan bahaya muncul lagi di hati. Beberapa garis hitam menyerang trio Ye Yuan dengan sudut yang aneh. Tangan sekuat besi Sipotian terayun, kekuatan hukum menyebar dengan luar biasa. Dia langsung menghancurkan beberapa garis hitam itu menjadi debu. Tapi di saat berikutnya, lebih banyak lagi garis hitam yang beterbangan. Ketiga orang itu memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Mereka tidak dapat menahan perasaan kesemutan di kulit kepala mereka. Yang terlihat di mata mereka adalah ular hitam kecil yang padat. Meskipun kekuatan ular kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan buaya raksasa air hitam, mereka lebih unggul dalam jumlah. Itu ular hitam kawat baja. Mungkin ada jutaan dari mereka. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, keluarlah dari pengepungan ke arah itu. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan ular hitam kawat baja sedikit lebih lemah, tapi itu hanya jika dibandingkan dengan buaya raksasa air hitam. Perbedaan jumlah cukup besar untuk mengimbangi kekurangan kekuatan ini. Sebaliknya, beberapa juta ular hitam kawat baja ini bahkan lebih menakutkan daripada buaya raksasa air hitam itu. Bagaimana mungkin Ye Yuan dan yang lainnya masih berani bertahan? Mereka mati-matian keluar dari pengepungan ke satu arah. Untungnya, kekuatan Sipotian cukup kuat. Menyerang di sepanjang jalan, ular hitam kawat baja itu tidak dapat mendekat sama sekali. Hanya setelah mengeluarkan upaya tak kenal lelah barulah ketiga orang itu membantai jalan keluar dari pengepungan ketat ular hitam kawat baja. Berlari dengan liar di sepanjang jalan, ketiga orang itu dikejar oleh ular hitam kawat baja entah berapa lama sebelum mereka perlahan mundur. Tidak heran tempat ini dikenal sebagai rawa kematian. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal mengerikan? Cahaya putih berkata dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Sipotian berkata, buaya raksasa air hitam dan ular hitam kawat baja mungkin adalah makhluk dengan peringkat terendah di rawa kematian ini. Cahaya putih tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar hal itu dan berkata, pantas saja tempat ini dikenal sebagai wilayah yang dilarang oleh dewa, tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan keberadaan menakutkan seperti itu hanyalah peringkat terendah. Cahaya putih tidak terkejut. Jika buaya raksasa air hitam dan ular hitam kawat baja lari ke alam ilahi, mereka pastilah eksistensi yang bisa menyapu segalanya. Itu juga karena kekuatan ketiga orang tersebut sangat luar biasa, bahkan lebih kuat dari pusat kekuatan alam dewa yang wilayah kekuasaannya ditekan, sehingga mereka dapat keluar dari pengepungan. Jika tidak, bahkan jika 5 besar 10 Raja Ilahi Agung masuk,
itu juga merupakan kematian yang pasti. Tapi keberadaan tingkat ini sebenarnya hanyalah keberadaan tingkat rendah. Ketiga orang itu saat ini sedang kebingungan dan ragu ketika bel alarm berbunyi lagi. Cahaya putih tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan semburan makian. Apakah kita sudah selesai di sini atau belum? Alis Ye Yuan semakin erat. Orang yang mengambil tindakan sepanjang jalan kebanyakan adalah si Potian. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan kekuatannya. Kali ini, yang mengelilingi mereka adalah sekelompok orang kulit hitam. Jumlahnya bahkan lebih mengerikan lagi. Ketiga orang itu mengeluarkan upaya yang cukup besar, sekali lagi membantai keluar dari pengepungan yang berat. Semuanya, hati-hati. Saya merasa sepertinya ada seseorang yang mengendalikan binatang buas terpencil ini. Mereka, sepertinya sedang menggiring kita ke suatu tempat. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mulai dari gelombang kedua, Ye Yuan sudah merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Binatang buas terpencil itu sepertinya sengaja meninggalkan celah agar mereka bisa melarikan diri. Sekali, dua kali, ketiga kalinya, setiap kali selalu seperti ini. Hal ini membuat kecurigaan Ye Yuan semakin besar. Meskipun kekuatan mereka sangat hebat dan membantai di luar pengepungan yang berat adalah hal yang biasa. Tapi binatang buas terpencil itu tidak benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan mereka. Beberapa kali pengepungan sepertinya membimbing mereka menuju arah tertentu. Cahaya putih terkejut ketika dia mendengar dan berkata, tidak mungkin kan? Siapa yang memiliki kekuatan untuk mampu memanipulasi begitu banyak gerombolan binatang buas terpencil yang mengerikan ini? Ekspresi Ye Yuan sangat serius, tapi dia tidak menjawab. Cahaya putih tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggunakan tatapan konsultasi untuk melihat ke arah Ye Yuan, berkata dengan kaget dan bingung, mungkinkah? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, selain pohon jiwa kematian, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Ekspresi cahaya putih menjadi pucat pasi. Meskipun ia sangat percaya diri, namun dalam menghadapi keberadaan yang bahkan tidak dapat dilawan oleh para petarung di tingkat alam dewa, jantungnya juga berdebar kencang. Berjalan sejauh ini, cahaya putih telah tumbuh menjadi pusat kekuatan sejati yang dapat mengambil alih salah satu lini depan alam ilahi. Tapi pohon jiwa kematian berbeda. Mungkin, itu adalah eksistensi yang melampaui alam dewa. Betapa kuatnya pohon jiwa kematian, apa artinya itu? Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu adalah pohon jiwa kematian bukanlah pohon yang mampu mereka lawan. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Kita tidak menemukan kayu ilahi Kunwu tetapi bertemu dengan pohon jiwa kematian. Ini juga terlalu sial, kata cahaya putih sambil tersenyum pahit. Meskipun kita bertemu dengan kayu ilahi Kunwu, keadaannya mungkin tidak lebih baik dari sekarang, ujar Ye Yuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata cahaya putih. Secercah keseriusan melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata, bahaya-bahaya ini awalnya adalah hal-hal yang dapat diduga. Bukankah kita sudah mempersiapkan mental untuk perjalanan ini? Wilayah yang dilarang oleh dewa adalah wilayah yang bahkan tidak dapat dilintasi oleh pusat kekuatan alam dewa. Seluruh tubuh cahaya putih bergetar, emosinya menjadi stabil berkat satu kalimat Ye Yuan. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, apa yang dikatakan kakak benar. Hehehe, di dunia ini masih adakah tempat yang bisa membuat kita berdua bersaudara bingung? Biarpun itu adalah gunung pedang dan lautan api, cahaya putih akan menemani kakak dan melakukan perjalanan ini. Bagaimana menurutmu kakak? Ye Yuan juga menjulang tinggi dengan kepahlawanan saat dia berkata, hahaha, adikku yang baik. Kalau sudah begini, sebaiknya kita dorong perahu mengikuti arus. Apakah dia tidak ingin bertemu kita? Kalau begitu mari kita pergi dan melihat, betapa kuatnya pohon jiwa kematian yang legendaris ini. Hahaha kakak, saat kamu mengatakan ini, aku menjadi sangat tertarik. Kata cahaya putih sambil tertawa lebar. Bukan karena Ye Yuan tidak ingin pergi, tapi dia tahu bahwa begitu mereka tidak mengikuti rute yang telah ditentukan, binatang buas itu pasti akan melancarkan serangan ke arah mereka bertiga dengan gila-gilaan. Dengan kekuatan dan jumlah binatang buas terpencil ini, tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, mereka juga akan kelelahan sampai mati. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh semua binatang buas terpencil ini, apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak masih merupakan masalah lain. Karena itu masalahnya, mereka sebaiknya mempertahankan kekuatan mereka dan bertemu dengan pelhutangnya. Si Potian masih memiliki penampilan acuh tak acuh.
Tapi sedikit gelombang yang keluar dari tubuhnya menunjukkan sedikit perubahan pada wajahnya. Dua bersaudara ini tetap memasang wajah datar meskipun Gunung Tai runtuh di depan mereka. Sikap ini memang layak menjadi penerus prasasti penekan dunia. Sejak tujuan ditetapkan, ketiga orang itu bertarung habis-habisan. Mengalami beberapa liku-liku lagi, mereka sampai pada hamparan lapangan terbuka. Hutan belantara ini bukan lagi tanah rawa melainkan hamparan tanah berwarna hitam. Di lapangan terbuka ini, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tampak seperti sebidang tanah hangus. Melihat ke atas, hutan belantara ini tidak lagi memiliki apapun. Hanya ada satu pohon besar. Seluruh pohon besar itu berwarna hitam pekat dan bahkan tidak memiliki sehelai daun pun di dahannya, telanjang bulat. Di puncak pohon berdiri tiga burung gagak hitam, sambil menjerit meratap, seolah mendesak orang. Gagak adalah hal yang tidak menguntungkan. Kemunculannya cenderung menyertai kematian. Melihat pohon hitam besar ini, wajah Ye Yuan langsung menunduk. Mungkinkah ini pohon jiwa kematian yang legendaris? Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa, kata cahaya putih tiba-tiba. Semakin biasa tempatnya, semakin berbahaya. Lihat ketiga burung gagak itu. Jika dugaanku benar, ketiga burung gagak itu seharusnya mewakili kita. Pohon jiwa kematian memberitahu kita bahwa hari ini, kita bertiga akan kehilangan nyawa di sini. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah menjawab kata-kata Ye Yuan, burung gagak di puncak pohon mengeluarkan jeritan yang sangat tidak menyenangkan. Cahaya putih tidak bisa menahan amarahnya saat dia mendengarnya. Mengangkat tangannya, sebuah telapak tangan menamparkan. Ye Yuan tidak menghentikan cahaya putih karena dia juga ingin melihat betapa mengerikannya pohon jiwa kematian ini. Namun, adegan selanjutnya membuat ketiga orang itu sangat terkejut. Energi esensi langit dan bumi yang dikumpulkan oleh cahaya putih hanya bergerak sejauh 30 kaki dan segera menghilang. Seolah-olah ada kekuatan yang sama sekali tidak dapat mereka pahami di ruang ini. Cahaya putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Pohon jiwa kematian ini memang sesuai dengan reputasinya. Namun saat ini, mereka berharap reputasi pohon jiwa kematian ini semakin jauh dari kenyataan. Ye Yuan juga terkejut. Kekuatan cahaya putih, dia terlalu jelas. Fisik macan putih yang sempurna membuat cahaya putih memahami seni ilahi cahaya gelap macan putih ke alam dao ilahi sejak lama. Kekuatan cahaya putih saat ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan Raja Ilahi Bela Diri Jiwa, Sung Zizhen. Namun kekuatan satu gerakan telapak tangannya bahkan tidak bisa meninggalkan area 30 kaki di depannya. Ye Yuan belum pernah menemui hal aneh seperti ini sebelumnya. Baru saja, dia dengan jelas mendeteksi sedikit gelombang. Gelombang seperti itu, dengan ranahnya saat ini, tidak dapat dipahami sama sekali. Apakah ini pohon jiwa kematian? Benar saja, sangat kuat. Tidak heran bahkan pusat kekuatan alam dewa pun pasti akan mati. Sepertinya pohon jiwa kematian ini sama sekali tidak bisa dilawan oleh dunia kultivasi kita. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, suara kuno dan muram terdengar di telinga Ye Yuan. Suara itu terdengar sangat suram, membuat orang merasa sangat tidak nyaman, seperti burung gagak sedang berbicara. Melihat lebih dekat, bukankah burung gagak di tengah-tengah itu yang sedang berbicara? Akhirnya ada jiwa dewa segar yang mengambil inisiatif untuk mengantarkan diri mereka ke pintu. Jiwa ilahimu, sepertinya enak sekali. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam. Seluruh tubuhnya seakan-akan ditatap oleh dewa kematian. Rasanya seluruh jiwa ilahinya hendak meninggalkan tubuhnya. Burung gagak saat ini sedang menatap Ye Yuan, membuat Ye Yuan merasa jiwa ilahinya akan runtuh dan hancur. Merasa sangat tidak nyaman adalah emosi asli Ye Yuan saat ini. Di kedalaman lautan kesadarannya, mutiara penekan jiwa samar-samar mengeluarkan jejak gelombang. Tak lama kemudian, jiwa ilahi Ye Yuan menjadi tenang. Senior, kami bertiga tidak berniat menyinggung. Kami baru saja salah memasuki tempat ini. Semoga senior dapat membiarkan kita pergi. Ye Yuan dengan paksa menekan penindasan di hatinya dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Anda benar-benar dapat menahan tekanan jiwa ilahi saya. Menarik. Suara burung gagak menunjukkan sedikit kejutan. Hanya saja suaranya membuat bulu kuduk orang berdiri. Lihat mataku, kata burung gagak sambil membuka mulutnya seolah ada kekuatan magis dalam suaranya. Ye Yuan baru saja merasakan jiwa ilahinya bergetar, dan perasaan runtuh itu muncul lagi di hatinya.
Tidak bisa melihat. Sama sekali tidak bisa melihat. Ye Yuan juga tidak tahu sejauh mana kemampuan mutiara penekan jiwa itu. Dia sebenarnya juga sangat tidak yakin dalam hatinya. Bagaimanapun, pohon jiwa kematian ini adalah eksistensi yang melampaui alam dewa dalam legenda. Di zaman sekarang ketika dao ilahi menyusut hingga nol, keberadaan semacam itu hampir sama kuatnya dengan kemampuan untuk hidup berdampingan bersama dao surgawi. Sama sekali tidak ada cara untuk membayangkannya. Karena itu, dia tidak berani menatap mata gagak itu. Tapi, tubuhnya sepertinya tidak mematuhi perintahnya, tatapannya tanpa sadar beralih ke gagak di tengah. Keringat dingin yang ada di tubuh Ye Yuan sepertinya mengalir seperti air mancur. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini, bahkan ketika menghadapi Ji Changlan saat itu, dia juga tidak begitu putus asa dan tidak berdaya sebelumnya. Ini adalah konfrontasi pada level yang sangat berbeda. Bahkan jika menghadapi Dewa Iblis Surgawi Kanuo, dia setidaknya memiliki sisa kekuatan untuk melawan. Setidaknya, dia bisa membayangkan seperti apa keberadaan Kanuo itu. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menolaknya. Ye Yuan ingin menyerang untuk melawan, tetapi tubuhnya sepertinya memiliki mantra yang melumpuhkan, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah matanya. Ye Yuan tidak dapat memahami mengapa di zaman ketika dao ilahi menyusut hingga nol, masih ada keberadaan seperti ini. Mungkinkah dengan melampaui dao ilahi, seseorang tidak akan lagi dibatasi oleh dao surgawi? Hanya saja, sudah tidak ada waktu lagi untuk membiarkannya merenung sekarang. Ye Yuan menggunakan seluruh kekuatannya, ingin mengalihkan pandangannya ke cahaya putih di sana. Tiba-tiba, pikirannya bergetar hebat. Dia dengan jelas melihat jiwa ilahi cahaya putih meninggalkan tubuhnya, terbang lurus menuju gagak di sebelah kiri. Sedangkan bagi si Potian, klan raksasa batu adalah eksistensi yang sangat istimewa. Semuanya ada di dalam jantung batu. Tidak ada jiwa ilahi sama sekali. Tapi Ye Yuan melihat pemandangan lain yang membuatnya merasa khawatir dan marah. Jiwa ilahi Luer benar-benar terbang keluar dari pagoda surga luas, terbang menuju burung gagak di sebelah kanan. Ye Yuan melotot dengan mata terbelalak, merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Tak berdaya, ketidakberdayaan yang luar biasa. Baru sekarang dia tahu kalau ternyata gagak ketiga ini tidak dipersiapkan untuk si Potian tetapi dipersiapkan untuk Luer. Adapun Lier, karena fisiknya yang istimewa, roh dan fisiknya tidak dapat dipisahkan sejak lama. Pohon jiwa kematian sebenarnya tidak menyiapkan burung gagak untuknya. Namun, si Potian juga tidak bergerak sedikit pun saat ini. Jelas sekali, dia juga ditahan. Kekuatan si Potian bahkan lebih hebat dari Ye Yuan. Dia pernah menjadi pusat kekuatan alam dewa yang asli. Namun dia masih belum bisa menandingi pohon jiwa kematian. Hehehe, memang benar, jiwa ilahi yang lumayan bagus. Pasti akan sangat lesat. Sejak si tua bangka itu meninggal, wilayah hutan abadi ini terus menurun setiap harinya. Sekarang, untuk bisa memakan jiwa ilahi yang lesat tidaklah mudah lagi. Gagak itu menggunakan suara yang sangat tidak menyenangkan. Ye Yuan sudah dipenuhi amarah saat ini. Bagaimana dia masih bisa mendengarkan gumaman burung gagak ini? Seluruh kekuatannya saat ini digunakan untuk melawan burung gagak. Dia ingin menyelamatkan cahaya putih dan Luer. Kedua jiwa ilahi mereka saat ini perlahan melayang menuju burung gagak. Seolah-olah ada mantra pelumpuh yang dilemparkan juga, sama sekali tidak berdaya untuk dilawan. Hanya untuk melihat kedua burung gagak itu membuka mulutnya lebar-lebar. Cahaya putih dan jiwa ilahi Luer menjadi semakin kecil. Akhirnya, kedua burung gagak itu menelan kedua jiwa dewa mereka dalam sekali suap. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah menjadi merah karena marah. Dia ingin membuat dirinya bergerak sedikit, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun energi esensi. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan hanyalah matanya. Burung gagak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Ye Yuan, "Tenang, kamu akan segera bertemu kembali dengan mereka. Jangan mencoba menolak apapun. Apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa? Ayo, tatap mataku." Kekuatan tak berwujud langsung menyerang jiwa ilahi Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lagi. Sepasang mata menghadap sepasang mata gagak. Detik berikutnya, Ye Yuan merasa seolah jiwa ilahinya membeku, tanpa sadar terbang keluar dari tubuhnya. Hahaha, lumayan. Benar-benar tidak buruk. Jiwa ilahi ini,
sepertinya memiliki garis keturunan ras naga. Terlebih lagi, sepertinya sangat mirip dengan leluhur ras naga. Mungkinkah jiwa naga atavisme yang legendaris itu? Hahaha, benar-benar mengambil harta karun, kata burung gagak. Burung gagak mengeluarkan tawa yang riang tetapi tidak enak didengar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a